Jadi pada praktikum kali ini, dengan objek, sifat-sifat fisika, dan kimia, kita akan menentukan dari beberapa zat kimia yang terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Bagian pertama yang akan dilakukan ialah penentuan titik didih. Kita akan menentukan titik didih dari metanol. Sebelum praktikum, kita harus tahu terlebih dahulu titik didih metanol secara teori. Untuk cara kerjanya, pertama, kita menggunakan gelas piala 500 ml, panaskan air di gelas piala sampai mendidih, dan air yang digunakan kira-kira 300 ml. Kedua, ketika air sudah mendidih, jauhkan dari penangas. Ketiga, kemudian disiapkan metanol di dalam tabung reaksi. Keempat, masukkan tabung reaksi yang berisi metanol ke dalam gelas piala yang berisi air tadi. Kelima, masukkan termometer ke dalam tabung reaksi. Dan tentukan titik didih metanol saat suhu pada termometer sudah stabil, atau setelah ada kondensat menetes dari ujung termometer. Perhatian, termometer tidak boleh menyentuh tabung reaksi, dan berada kira-kira 1 cm di atas permukaan larutan. Metanol zat yang mudah terbakar, jauhkan uapnya dari sumber api. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu kelarutan. Pada bagian ini, kita akan melihat kelarutan dari zat padat yaitu sukrosa dan kristal iod. Cara kerjanya, yang pertama, kita siapkan 2 buah tabung reaksi, kemudian diisi dengan aquades secukupnya. Kedua, pada tabung reaksi pertama, dimasukkan sedikit sukrosa, kemudian diaduk. Ketiga, pada tabung kedua, kita masukkan sebutir kristal iod, kemudian diaduk. Keempat, amati kedua tabung reaksi tersebut, dan catat manakah senyawa yang larut dan yang tidak larut. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat kimia. Pada bagian pertama, yaitu pemanasan unsur, di mana kita akan memanaskan unsur Cu yang menggunakan kawat tembaga. Sebelumnya, disiapkan spiritus. Kemudian diambil sepotong kawat tembaga, dan dipanaskan sampai berwarna merah dengan bantuan penjepit. Diamati perubahan kawat tembaga tersebut, termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Pemanasan unsur yang kedua yaitu menggunakan kristal iod. Yang perlu kita siapkan ialah gelas piala, cawan penguap, spatula, batu es, dan seperangkat bunsen. Cara kerjanya, pertama, diambil kristal iod secukupnya dan dimasukkan ke dalam gelas piala. Kedua, tutup gelas piala dengan cawan penguap yang berisi dengan batu es. Ketiga, panaskan dengan bunsen. Keempat, amati perubahan kristal iod yang terjadi di dalam gelas piala. Kelima, catat perubahan yang terjadi, perubahan fisika atau perubahan kimia. Disiapkan senyawa amonium dikromat dan kalium dikromat. Kedua, diambil amonium dikromat secukupnya dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ketiga, dipanaskan dengan bunsen dan diamati perubahan yang terjadi. Keempat, kemudian untuk senyawa yang kedua,
diambil kalium dikromat secukupnya dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kelima, dipanaskan dengan bunsen dan diamati perubahan yang terjadi. Keenam, catat perubahan yang terjadi pada kedua senyawa tersebut. Pada reaksi ini, kita akan melihat reaksi dari larutan natrium karbonat dan natrium sulfat. Cara kerjanya, yang pertama, disiapkan larutan natrium karbonat dan natrium sulfat, dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi terpisah sebanyak 2 mili masing-masingnya. Kedua, ditambahkan beberapa tetes asam klorida encer ke dalam masing-masing tabung. Ketiga, diamati perubahan yang terjadi. Keempat, catat perubahan yang terjadi pada kedua larutan tersebut. Disiapkan larutan natrium nitrat dan timbal nitrat dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi terpisah sebanyak 2 mili masing-masingnya. Ditambahkan beberapa tetes kalium iodida ke dalam masing-masing tabung. Diamati perubahan yang terjadi, dan catat perubahan yang terjadi pada kedua larutan tersebut.